Demonstrasi yang mengatasnamakan Forum EVAF Peduli Demokrasi menuntut keadilan dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan LPTK Kota Tual, tempat rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kota berlangsung Kamis 14 Maret 2024. Pantauan Tribunbun.com sekitar pukul 14.37 waktu Indonesia Timur, puluhan massa tiba di LPTK Kota Tual di Kelurahan Masrum, Pulau Dula Selatan. Para pendemo yang didominasi ibu-ibu ini datang dengan membawa sejumlah spanduk. Selain membawa spanduk, massa aksi menyampaikan bahwa terjadi kecurangan di lapangan saat pemilu. Mereka lantas menolak kecurangan tersebut. Dijelaskannya dari total 22 TPS di kecamatan itu, Justina Renyaan memperoleh 11 suara. Namun pada saat pleno PPK suaranya turun menjadi 1. 10 suara milik Justina sisanya diduga diambil partai lain. Oleh sebab itu, massa juga meminta pertanggungjawaban dari KPU. Menurutnya, KPU sebagai penyelenggara harus bersikap netral, jangan ada keberpihakan karena akan mencederai asas kepemiluan. Dirinya juga meminta Bawaslu sebagai lembaga pemantau pemilu 2024 harus dapat melakukan fungsinya dengan baik. Aksi damai tersebut berakhir pada pukul 16.37. Peserta membubarkan diri dengan tertib, situasi lalu lintas di kawasan tersebut berjalan normal. Hendak datang di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hormat, bapak ibu para komisioner KPU serta bapak ibu Bawaslu dalam hal ini sebagai penyelenggara kami yang akan disampaikan. Suarakan dugaan pelanggaran pemilu, ini 7 tuntutan Forum EVAF Peduli Demokrasi. Forum EVAF Peduli Demokrasi atau FEPD gelar aksi demonstrasi di depan LPTK Kota Tual Kamis 14 Maret 2024. Aksi demonstrasi itu dimulai sekitar pukul 14.37 sendiri. Forum EVAF Peduli Demokrasi juga bersama puluhan perempuan yang mengenakan baju adat Kei berwarna merah. Pantauan Tribunbun.com, massa aksi datang membawa sejumlah spanduk berisikan sejumlah tuntutan. Hampir sejam berorasi, massa aksi kemudian membubarkan diri tanpa ditemui satu komisioner KPU Kota Tual yang dikabarkan tidak berada di tempat pleno rekapitulasi suara pemilu 2024. Berikut 5 poin tuntutan yang disampaikan Forum EVAF Peduli Demokrasi kepada KPU Kota Tual, di mana yang pertama, mengecam tindakan-tindakan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh oknum-oknum penyelenggara yang mana telah melakukan manipulasi terhadap data C hasil. Yang kedua, mendesak KPU Kota Tual untuk mengembalikan hasil perolehan sesuai dengan C hasil TPS yang terjadi ketidaksesuaian dengan berita acara hasil rekapitulasi tingkat kecamatan Tayandotam, Kur Selatan dan Pulau Dula Selatan yang telah dimanipulasi oleh PPK, sehingga telah merugikan Partai Nasdem nomor urut 1 atas nama Justina Renyaan. Yang ketiga, meminta dengan tegas kepada KPU Kota Tual dan Bawaslu Kota Tual untuk melakukan perhitungan suara ulang dengan membuka kembali kotak suara DPRD Provinsi Maluku karena telah terjadi kecurangan pada Kecamatan Tayandotam, Kur Selatan dan Pulau Dula Selatan. Dengan prinsip mengatakan kebenaran substansial dengan kebenaran prosedural, yaitu tidak ada keberatan pada DKPPK Tayandotam dalam pleno KPU Kota Tual. Yang keempat, mendesak dengan tegas kepada Bawaslu Kota Tual untuk menindak PPK Kecamatan Tayandotam karena telah melakukan kecurangan pemilu di TPS Kecamatan Tayandotam. Yang kelima, apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka akan melakukan aksi yang lebih besar dan memboikot beberapa objek vital. Sebelumnya bahwa ada tindakan kami akan membacakan sedikit data-data yang tidak orasi sebelumnya tidak dibacakan data-data yang terkait dengan adanya tindak-tindak kecurangan di dalam pemilihan umum kali ini. Suara serta penggelembungan suara di PPK Tayandu melanggar asas independensi. Hal ini terlihat pada salinan berita acara hasil rekapitulasi PPK Tayandu sesuai hasil salinan per TPS. Inilah mengapa dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dari
tiga asas dari hukum tidak terpenuhi. Asas keadilan karena di dalam pemilihan umum kali ini tidak ada keadilan yang terjadi di Maluku Tenggara, di kota tua. Kemudian asas kemanfaatan, tidak ada kemanfaatan yang terjadi di kota Tual. Sejahtera untuk kita semua sampai. Baik. Dan seperti sudah disampaikan kepada orator-orator sebelumnya, tidak dibacakan data-data yang terkait dengan adanya tindak-tindak kecurangan di dalam pemilihan umum kali ini. Suara serta penyelembungan suara di PPK Tampayando melanggar asas independensi. Hal ini terlihat pada salinan berita acara hasil rekapitulasi PPK Tampayando sesuai hasil salinan per TPS. Inilah mengapa dikatakan bahwa pemilihan umum kali ini asas dari tiga asas dari hukum tidak terpenuhi. Asas keadilan karena di dalam pemilihan umum kali ini tidak ada keadilan yang terjadi di Maluku Tenggara. Tribunal Bandara Karel Satsuitubun di Palang Adat, aktivitas penerbangan lumpuh. Bandara Karel Satsuitubun di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara disasi atau Palang Adat oleh masyarakat setempat. Aksi itu dilakukan imbas dari kekecewaan mereka terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kota Tual. Pantauan Tribunpon.com Kamis 14 Maret 2024 sekitar pukul 22:01 waktu Indonesia Timur, sejumlah perempuan dari Ohui Satean memasang palang adat di pintu keluar sebelah kiri Bandara Karel Satsuitubun. Tak lama berselang Jumat 15 Maret 2024 pukul 4:37 dini hari, sasi mulai ditancapkan tepat di pintu keluar sebelah kanan. Kondisi ini melumpuhkan penerbangan dari dan ke Malra maupun Kota Tual. Olivia Renjaan, salah satu perwakilan perempuan Ohui Satean, menyampaikan tuntutan mereka yakni kembalikan hak suara Justina Renjaan yang disebut telah dirampas saat pleno rekapitulasi. Jika aksi mereka tak diindahkan, protes tersebut akan terus berlanjut. Dia pun menuntut penjelasan logis baik dari KPU dan Bawaslu terkait pencaplokan suara oleh caleg lain di partai yang sama. Untuk diketahui, pemasangan palang adat oleh warga Ohui Satean sebagai bentuk kekecewaan atas kinerja Komisioner KPU dan Bawaslu Kota Tual yang tidak menggubris aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam aksi damai di LPTK Kota Tual Kamis 14 Maret 2024 siang. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners korban tenggelam di perairan Banda ditemukan selamat. 3 masih dalam pencarian. Pencarian hari ketiga terhadap korban tenggelam KM Sweet di sekitar perairan Banda akhirnya membuahkan hasil Rabu 13 Maret 2024. 5 dari total 8 korban berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Kepala Basarnas Ambon, Muhammad Arif Anwar, mengungkapkan dengan menggunakan RBB Basarnas Ambon, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, Polairut Polda Maluku, dan keluarga korban kembali melanjutkan operasi pencarian 8 orang
ABK KM Sweet yang masih hilang di perairan Laut Banda. Beberapa titik koordinat pun dilalui tim SAR gabungan guna melakukan operasi pencarian korban. Selain itu, Basarnas Ambon melakukan koordinasi dengan Srob Ambon guna memapelkan informasi kecelakaan terhadap kapal-kapal yang melintas di sekitaran perairan Laut Banda. Sekitar pukul 19 waktu Indonesia Timur, Komsenter Basarnas Ambon menerima informasi dari Mateus yang melaporkan bahwa pada pukul 17.30 waktu Indonesia Timur, 5 orang ABK KM Sweet berhasil ditemukan oleh kapal KM Yondri 03 di perairan Laut Banda kurang 35 meter dari Pulau Seram bagian timur. Dijelaskan 3 hari sebelumnya, KM Sweet bertolak dari Pulau Banda Neira menuju ke dermaga perikanan Kota Ambon. Namun saat tiba sekitar 10 nm dari perairan negeri Seri Kota Ambon, kapal dihantam gelombang hingga tenggelam. Kelima orang korban yang berhasil diselamatkan diantaranya Rustin 23 tahun, Hamid Eli 51 tahun, Kelvin Tuhumena, Naril Wolio, Nadil Tomia. Sementara 3 korban lainnya yang masih dalam pencarian ialah Aswandi Asyawal, Hasan Nurtualepe, dan Immanuel Crescio Ririhena. Baik, hari ini kami laporkan perkembangan operasi SAR terhadap kapal KM Sweet dengan jumlah POB 8 orang. Hari ini memasuki pencarian hari keempat yang dilaksanakan oleh tim SAR gabungan. Kami laporkan bahwa pada pukul 8.47 waktu Indonesia Timur telah diberangkatkan satu unit KN SAR 235 Banyu milik Basarnas, di mana tim SAR gabungan yang terdiri dari Polair Polda Maluku, Bakamla Ambon, Lantamal 9 Ambon, kemudian serta pihak keluarga yang terlibat ikut bersama-sama bersama tim melaksanakan pencarian hari ini sesuai dengan rencana operasi yang telah dibuat. Adapun data korban sementara dari 8 orang tersebut, 5 orang yang sudah ditemukan dan diselamatkan oleh KM Yondri 3. Sementara 3 orang lainnya masih dalam proses pencarian sampai dengan hari ini. Terima kasih yang dapat kami laporkan. 2 orang ini satu lagi. Mereka mencoba untuk berenang mendapat. Alhamdulillah telah temukan lagi 1 orang. Dan di depan situ lagi ada 1 orang lagi. Kabar gembira bagi Tribuners yang ingin melakukan mudik lebaran, PT Dharma Indah siapkan mudik lebaran gratis Tulehu Amahai. Berikut persyaratannya. Kabar gembira bagi para calon pemudik di momentum Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi. Pasalnya di momentum lebaran ini, perusahaan pelayaran PT Dharma Indah menyediakan mudik lebaran gratis bagi warga Maluku. Dikatakan kali ini menyediakan kuota penumpang gratis sebanyak 250 penumpang dari 400 total seat yang tersedia di kapal cepat rute Tulehu Amahai. Untuk mendapatkan tumpangan secara gratis, warga yang mudik cukup menyediakan fotokopi kartu tanda penduduk saja atau KTP. Adapun jadwal pemberangkatan mudik gratis hanya berlaku dari Tulehu menuju Amahai. Sementara untuk tujuan Amahai Tulehu berlaku tiket sebagaimana biasanya. Berikut jadwal mudik gratis akan dimulai pada tanggal 4 sampai tanggal 8 April 2024. Tulehu Amahai pukul 16 waktu Indonesia Timur, sementara arus balik dengan tujuan Amahai Tulehu baru akan dimulai pada tanggal 12 hingga 16 April 2024 untuk Amahai Tulehu pukul 14 waktu Indonesia Timur.
Merayakan Ramadan 1445 Hijriah, Hotel Santika Premier Ambon hadirkan March of Arabian. Merayakan Ramadan 1445 Hijriah, Hotel Santika Premier Ambon hadirkan nuansa Arabian. Nuansa itu dikemas apik dalam konsep bertajuk March of Arabian. Kepada tribunambon.com, General Manager Hotel Santika Premier Ambon Nugroho menjelaskan March of Arabian mencerminkan sebuah perjalanan yang megah dan memukau melalui warisan budaya. Mulai hari ini nuansa itu sudah bisa dinikmati hingga 8 April mendatang. Selain desain Arabian, pengunjung hotel juga bakal menikmati itu dalam sajian kuliner. Tentunya di bulan penuh berkah ini, Hotel Santika Premier Ambon juga bakal berbagi berkah dengan berbagai promo dan harga spesial. Launching tahunan buka puasa bersama kita. Tahun ini temanya adalah Arabian Night. Jadi setiap tahun pasti ada tema yang berbeda, dan tahun ini adalah Arabian Night. Jadi diharapkan pengetahuan kita tentang Arab lebih terbuka. Tadi dari salah satu habis umumkan bahwa Arab sudah mulai terbuka, dan kita pun terbuka untuk bisa datang ke sana. Dan untuk acara ini, hari ini saja khusus untuk undangan, tapi mulai besok sampai dengan tanggal 8 April akan terbuka untuk umum. Jadi nanti kalau ingin dapatkan harga spesial boleh kontak langsung untuk booking in advance supaya dapatkan harga spesial. Ya, harga publish 175.000 rupiah per pax, tapi nanti bisa dapat diskon lagi, bisa sampai 150.000 pax. Ya semoga masyarakat Ambon bisa memahami lagi tentang Arab dan juga makanan Arab. Jadi spesial chef kita belajar lewat online tapi sudah bisa membuat masakan Arab yang sungguh enak dan luar biasa yang mungkin tidak ada kita temukan di Ambon ini. Jadi silahkan datang ke Hotel Santika Premier untuk mencoba suasana dan makanan Arab yang sangat enak. Oke, makanan Arab khusus apa yang nantinya akan ditunjukkan dari hari ke hari selama bulan Ramadan? Saya tidak hafal nama-nama makanan Arabnya, tapi ada dari daging lem, ya, domba khusus dari Arab itu. Ada yang bentuknya sup, ada yang bentuknya grill, dari setiap hari nanti temanya akan berbeda. Nasi kebuli dan roti gulai di kawasan Masjid Al-Fatah ini bisa jadi pilihan berbuka puasa. Berbuka puasa dengan kuliner khas Arab bisa menjadi salah satu pilihan, terutama akhir-akhir ini cuaca kota Ambon yang sering diguyur hujan. Yakni ada nasi kebuli dan roti gulai ala Mama Beda. Kuliner khas Arab ini bisa dijumpai di depan Masjid Al-Fatah, Jalan Sultan Babula, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Mama Beda berjualan mulai pukul 15 waktu Indonesia Timur dengan harga yang cukup terjangkau, yakni satu roti gulai kambing seharga 25.000, dua untuk roti gulai ayam 20.000, nasi kebuli ayam 25.000, nasi kebuli kambing 30.000 rupiah. Kepada tribunambon.com, Mama Beda mengaku dirinya sudah berjualan nasi kebuli di Ambon cukup lama. Menurutnya makanan yang berasal dari Timur Tengah ini biasanya dihidangkan dalam acara-acara tertentu saja. Misalnya acara akikah, nikahan, dan sebagainya. Hidangan ini juga jarang dijualan di emperan jalan. Adapun nasi kebuli isiannya daging ayam atau kambing, sambal goreng, asinan nenas, bawang goreng, dan sambal. Sementara untuk roti gulai ialah roti dari tepung terigu mirip panekuk tetapi disiram dengan kuah gulai, bisa gulai ayam maupun gulai kambing. Dalam sehari dirinya menghabiskan 5 kg daging kambing dan 6 kg daging ayam. Meski begitu untuk beras yang digunakan menggunakan beras biasa agar harganya menyesuaikan dengan kantong pembeli.
Diakuinya resep nasi kebuli dan roti gulai merupakan warisan dari kakeknya yang merupakan orang asli Arab. Itu dari orang tua sih, tapi kalau resep nasi kebuli itu biasanya kan dari Arab, tapi kan orang tua di Ambon di sini kan biasa ada, jadi dia macam-macam, ada nasi kebuli, ada nasi minyak sama nasi nasi minyak sama nasi kebuli, itu dua di sini ciri khasnya orang Ambon. Lalu dia punya dia punya bahan-bahan sama juga, sama roti ayam dan roti kambing itu ciri khasnya juga itu orang Ambon. Kalau ada acara hari, ada acara akikah, acara nikahan, itu roti kambing, roti ayam, nasi minyak, nasi kebuli itu harus ada. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 15 Maret 2024. Saya Tanita Fatesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sebentar lagi, sekitar 1 jam lagi kita akan batal bersama. Jadi cepat cari makanan berbuka, ada takjil di depan Masjid Raya Al-Fatah, nasi kebuli dan juga gulai. Dan demikian Tribuners, selamat menanti waktu berbuka. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.